pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu pada pagi hari ini dalam video pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan pada penyajian materi, mari baiklah kita buka bersama dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sertailah kami dalam pembelajaran hari ini, semoga boleh berlangsung dan berakhir dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, mari hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Masih semangat anak-anak? Oke, terima kasih. Nah, materi yang Ibu paparkan hari ini yaitu umat Israel jatuh bangun. Nah, pada pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. 1. Menceritakan kisah bangsa Israel dijajah dan dibuang ke Babilonia. 2. Mengungkapkan karya keselamatan Allah dalam kisah bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia dan kemudian kembali ke negerinya. 3. Menceritakan suatu pengalaman hidup yang mengungkapkan karya keselamatan Allah. Nah, ini 3 tujuan pembelajaran yang menjadi sasaran bagi kita untuk menguasai materi kita hari ini. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya di kelas-kelas bawah, kita sudah banyak belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Ya, kita tahu bangsa Israel itu merupakan bangsa yang terpilih oleh Allah, bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah. Begitu banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Allah selalu memberkati kehidupan bangsa Israel. Tetapi anak-anak, bangsa Israel kerap hidup dalam berbagai aturannya sendiri, tidak mau mengikuti perintah dari Tuhan. Ya, dalam istilah kita sehari-hari pembangkang ya anak-anak. Nah, namun meskipun seringkali ya bangsa Israel membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan bangsa Israel. Tuhan selalu mengutus ya para nabi untuk datang memperingatkan bangsa Israel agar kembali lagi ke ajaran Tuhan. Tetapi walaupun sering diperingatkan Tuhan melalui para nabi agar bangsa Israel ini tidak berdosa lagi, namun tetap saja bangsa Israel berbuat dosa anak-anak. Mereka terus mengingkari perjanjian mereka dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mulai marah kepada bangsa Israel. Allah mulai menghukum bangsa Israel. Melalui tangan Tiglat-Pileser Raja Asyur ini, Allah menghukum bangsa Israel. Allah menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke Babilonia. Nah, anak-anak, selama 70 tahun bangsa Israel ini hidup dalam pembuangan ke Babilonia. Jauh dari Yerusalem, ya, jauh dari tempat tinggal mereka, jauh juga dari bait Allah yang mana tempat mereka beribadah. Di sana mereka hidup dalam penjajahan. Bisa bayangkan anak-anak bagaimana kehidupan kalau kita dijajah. Kita pasti diperlakukan seperti budak atau hamba. Itulah kehidupan bangsa Israel selama 70 tahun di Babilonia. Mereka mengalami yang namanya penghukuman oleh Tuhan. Namun Allah tidak sampai hati kepada bangsa Israel anak-anak. Ya, Allah tetap saja merasa ada belas kasihan dalam diri Allah kepada bangsa Israel karena ini bangsa pilihan saya, ya, sehingga ada saja perasaan belas kasihan Allah kepada bangsa Israel. Nah, melalui perantaraan Raja Asyur, ya, melalui perantaraan Raja Persia Koresi,
Allah membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Ya, melalui perantaraan raja ini memperbolehkan bangsa Israel kembali ke tanah airnya untuk membangun negaranya kembali sehingga mereka bisa pulang. Nah, anak-anak, tetapi apa yang terjadi setelah bangsa Israel ini sampai ke negerinya? Ternyata kota suci mereka ini sudah hancur. Tidak lagi ada tempat bagi mereka. Mereka harus berusaha membangun kembali tempat tinggal mereka, juga membangun kembali bait Allah untuk mereka beribadah. Nah, di tengah-tengah kehidupan seperti begitu, pasti bangsa Israel mereka sangat terpukul. Cobaan apa lagi yang sementara mereka hadapi, padahal mereka baru saja bebas dari pembuangan di Babilonia. Nah, anak-anak, saat di tengah kesulitan seperti begitu, Tuhan tidak diam. Tuhan mengutus lagi seseorang untuk mendampingi mereka. Ya, tampillah Nehemia dan Esra. Mereka ini diutus oleh Tuhan untuk menasehati dan menyemangati bangsa Israel. Jadi di tepi kota Yerusalem, Esra mulai mengingatkan bangsa Israel bahwa tembok kota itu hancur karena mereka terlalu banyak berbuat dosa kepada Allah. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Kemudian Esra mulai mengingatkan kembali bangsa Israel bagaimana Allah itu sangat mengasihi bangsa mereka. Allah menuntut bangsa Israel bebas dari penindasan di Mesir hingga sampai ke tanah terjanji, itu semua karena tuntunan dari Allah. Karena Allah begitu mencintai mereka, Allah memberi hukuman dan ketetapan agar bangsa Israel itu hidup sejahtera dan damai. Nah, anak-anak, melalui peristiwa ini bangsa Israel itu diajak untuk apa? Untuk menyadari bahwa kepulangan mereka dari pembuangan sehingga mereka dapat membangun kota dan bait suci kembali, itu semua karena kasih Tuhan. Ya, meskipun bangsa Israel seringkali mengingkari perjanjian dengan Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap setia kepada bangsa Israel. Maka pembangunan kembali umat dan kota itu harus dilandaskan pada perjanjian dan ketetapan hukum Allah. Ya, itulah peristiwa bagaimana bangsa Israel mengalami penderitaan, tetapi tetap ada campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, anak-anak, bangsa kita juga pernah mengalami yang namanya penjajahan seperti bangsa Israel alami saat di Babilonia. Nah, penderitaan-penderitaan itu kita alami saat ada penjajahan masuk di negara kita. Nah, contohnya bentuk-bentuk penderitaan kerja paksa ya yang dilakukan oleh bangsa penjajah kita, bangsa Belanda kepada rakyat Indonesia, tanam paksa, monopoli perdagangan, perbudakan, penyiksaan. Nah, inilah contoh-contoh penderitaan yang dialami oleh rakyat kita selama kita ada dalam penjajahan. Nah, tentu kalau kita dalam situasi seperti begitu, kita pasti mempunyai harapan untuk bebas atau keluar dari suasana dijajah. Maka itulah ada sebuah harapan untuk harus merdeka, keluar dari situasi tidak bersahabat, situasi dijajah itu. Maka kita tahu bahwa bangsa Indonesia atas upaya beberapa proklamator, maka bangsa Indonesia kemudian mencetuskan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Nah, anak-anak, peristiwa-peristiwa penjajahan bangsa Israel juga bangsa kita termuat dalam cerita kitab suci. Ya, kita bisa lihat pada 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 27 sampai 29. Nah, dalam bacaan ini 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 27 sampai 29, bangsa Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan mengalami masa pembuangan ke Babel.
Nah, bangsa Israel dapat dikalahkan karena tidak ada menepati perjanjian dengan Allah atau mereka banyak berbuat dosa. Nah, nilai-nilai yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan kitab suci tersebut bagi kehidupan kita, juga kehidupan para murid, juga semua orang, meskipun manusia sering berbuat dosa, tetapi Allah tetap setia. Penderitaan selalu berakibat dari dosa, serta keyakinan bahwa di dalam penderitaan itu Allah tetap menyertai dan memberikan kita harapan. Nah, anak-anak, coba mari kita diskusikan ya, bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel yang digambarkan dalam Kitab kedua Raja-Raja pasal 15 ayat 27 sampai 29. Mengapa terjadi situasi seperti demikian? Nah, nilai-nilai apa saja yang dapat kita petik dari bacaan-bacaan kitab suci tersebut bagi kehidupan para murid? Nah, ini yang menjadi tugas bagi kalian untuk didiskusikan bersama teman-teman, juga bersama orang tua. Nah, anak-anak, sampai di sini untuk pembelajaran kita pada video pembelajaran. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, pada video pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Sertailah kami dalam setiap kegiatan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, selamat pagi anak-anak, sampai jumpa.